Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh rekan pendidik di Indonesia. Saya Amalia Fikri Utami, merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, alur belajar yang saya lalui pada modul 1.1 merupakan alur belajar merdeka yang terdiri atas M, yaitu mulai dari diri, kemudian E, eksplorasi konsep, R, ruang kolaborasi, D, untuk demonstrasi kontekstual, E, untuk elaborasi pemahaman, K, untuk koneksi antar materi, dan yang terakhir A, untuk aksi nyata. Nah, dan saya telah sampai pada K, yaitu koneksi antar materi. Nah, koneksi antar materi yang telah saya lalui merupakan kesimpulan yang harus saya ambil dari alur-alur sebelumnya. Nah, pada alur mulai dari diri, saya memahami bahwa siswa adalah benih, guru adalah petani. Jadi pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih generasi penerus bangsa. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu diterapkan adalah mengajak anak untuk bermain, memberikan anak keleluasaan untuk belajar dan mengeksplorasi dirinya dengan menuntunnya untuk berkreasi sehingga menghasilkan suatu karya. Pada alur eksplorasi konsep, nah, saya membaca modul dan juga menyaksikan video, selain itu juga melakukan diskusi dengan kelompok yang dipandu oleh fasilitator. Di sana saya menemukan makna dari menuntun, kemudian makna menuntun yang dikaitkan dengan kekayaan sosiokultural di kabupaten saya, yaitu Jepara, yang mana kelompok kami mengaitkannya dengan macan kurung. Nah, kemudian kami juga menemukan bahwa dalam pembelajaran kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, kita juga harus berorientasi kepada anak dan juga memahami kodrat anak, yaitu ada dua. Yang pertama independen dan yang kedua adalah senang untuk bermain. Nah, pada alur ruang kolaborasi, kami memaknai dan menghayati macan kurung. Macan kurung merupakan salah satu kekayaan sosiokultural Kabupaten Jepara. Macan kurung dianggap sebagai pencetus sehingga Jepara terkenal dengan ukirnya. Nah, kenapa bisa sampai demikian? Karena macan kurung itu memiliki makna yang dalam bagi warga Jepara. Karya seni macan kurung itu sendiri memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk membuatnya. Jadi bentuk ukiran yang berupa kurungan yang di dalamnya ada macannya dan juga ada bola yang bisa menggelinding, ada rantai yang mengikat macan, dan kesemuanya itu dibuat dari satu kayu utuh tanpa sambungan sedikit pun. Nah, karya ini memiliki makna juga agar mereka terbebas dari penjajahan Belanda dan memiliki makna kerja keras dan juga memiliki makna bahwa dalam hidup itu kita harus berkarya. Sehingga kami mengerucutkan hal ini kepada satu hal penting, yaitu kreativitas siswa. Nah, pada alur selanjutnya, demonstrasi kontekstual, saya membuat sebuah lagu yang berjudul Pembelajar Merdeka. Kemudian saya juga merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang menerapkan pemikiran Dewantara. Kemudian pada bagian elaborasi pemahaman, saya bersama teman-teman bertemu secara virtual dengan instruktur untuk dikuatkan kembali pemahaman kami mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, hal yang sangat mengena bagi saya di sini adalah mengajak anak untuk bermain
itu tidak membuang-buang waktu. Nah, itu yang benar-benar melekat pada ingatan saya ketika Ibu Anggi, instruktur, menyampaikan bagaimana kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Jadi, kita harus merubah mindset kita bahwa bermain di kelas bersama anak itu jauh lebih bermakna daripada pembelajaran yang biasa saja. Dan kita juga tidak perlu terpatok dengan tuntutan kurikulum, karena kalau kita melakukannya, maka justru anak akan kehilangan kesempatan untuk eksplorasi diri dalam pembelajaran yang menyenangkan. Begitu. Jadi Ibu Anggi benar-benar telah memahamkan, menguatkan pemahaman saya bahwa mengajak anak bereksplorasi, berkegiatan, membuat suatu karya, itu bukanlah hal yang menghabiskan waktu. Dan jadi saya semakin terbuka dan saya akan memperbaiki dan akan menjadikannya patokan dalam kelas-kelas saya berikutnya. Nah, sehingga ke depannya kita bisa menciptakan suatu peradaban yang lebih baik, yaitu generasi yang tidak takut untuk berkarya, generasi yang mengenali dirinya, generasi yang percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, setelah alur elaborasi, saya tiba pada alur koneksi antar materi yang mana saya harus menyimpulkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, sehingga nanti pada akhirnya, pada alur aksi nyata, saya akan melakukan praktek pembelajaran yang dimaksudkan. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, saya sudah membudayakan kegiatan rebutan maju. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran saya, baik itu ketika tatap muka maupun ketika di ruang virtual selama pandemi, saya membudayakan rebutan maju, di mana hal itu menurut saya memberikan motivasi kepada anak untuk berkompetisi, menghidupkan suasana kelas, memberikan mereka semangat, dan juga saling memotivasi. Nah, sampai-sampai itu ada beberapa anak yang memang membawa spidol mereka sendiri dari rumah sehingga tidak terlewatkan kesempatan untuk dapat maju dan mendapatkan poin plus tersendiri. Kemudian saya juga sudah memberikan ruang kreativitas anak melalui proyek. Contoh proyek yang saya berikan adalah membuat video pembelajaran matematika, mulai dari bentuk drama, bentuk vlog, ada juga yang menggunakan bentuk penjelasan seperti sebuah tutorial. Jadi di situ saya memberikan ruang kreativitas dan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni guru dalam kegiatan pembelajaran harus memberikan ruang kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi sesuai dengan minatnya yang dikaitkan dengan kompetensi dasar yang sedang dipelajari di kelas. Tidak terlepas batasan mata pelajaran apapun yang dipelajari. Nah, hal baru itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, sebelum mempelajari modul, saya masih terpaku pada target kompetensi dasar sesuai tuntutan kurikulum. Jadi saya memang target materi itu harus selesai. 10 matematika wajib itu ada 10 KD ya, kelas 10 matematika wajib itu ada 10 kompetensi dasar yang harus dipenuhi selama 1 tahun. Dan itu merupakan hal yang berat sebenarnya. Sehingga sebenarnya mereka tuh terseok-seok karena saya masih merasa hanya fokus terpaku pada target kejar materi. Nah, dan poin selanjutnya, mengajak anak bermain tidak bisa selalu dilakukan karena menghabiskan banyak waktu. Itu merupakan pandangan saya sebelum mempelajari modul ini. Jadi memang terkadang saya mengajak mereka bermain, kadang saya memberikan mereka proyek untuk ruang
kreativitas mereka, tetapi itu masih dalam frekuensi yang jarang sekali karena sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan hal tersebut itu hanya membuang-buang waktu dan sia-sia. Nah, setelah elaborasi materi bersama Ibu Anggi dan setelah refleksi, setelah mempelajari modul-modul yang disajikan, ada beberapa hal yang berubah dari saya, baik dalam pemikiran maupun tindakan saya, yakni yang pertama, saya ingin meluruskan makna rebutan maju. Jadi saya ingin meluruskan kembali makna ini kepada siswa bahwa hal yang ingin saya timbulkan di sini itu adalah semangat untuk motivasi bersama, bukan berarti hanya kita yang pintar terus maju terus, tetapi tidak membimbing yang temannya yang lain yang mungkin pemahamannya lebih membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini menumbuhkan rasa toleransi juga, kepedulian juga, sehingga yang anak yang cepat dalam menangkap materi bisa memberikan bantuannya, bahwa di sini kita harus berkolaborasi dan maju bersama, tidak hanya secara individual ingin terlihat menonjol dibandingkan teman yang lain. Kemudian hal yang kedua yang berubah dari saya adalah saya betul-betul memahami pentingnya refleksi diri dan penilaian antar teman seusai tugas proyek selesai. Jadi sebelum ini saya selalu melewatkan hal tersebut begitu. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya merasa bahwa kegiatan refleksi diri itu penting sekali untuk anak lalui, agar anak dapat menyadari dari segala kegiatan, rangkaian kegiatan yang dilakukan, apa sih yang bisa saya petik dari sini, potensi apa ya yang selama ini ternyata saya miliki tetapi belum saya gali. Dan kemudian penilaian antar teman juga penting untuk introspeksi diri. Oh, ternyata teman saya ketika menyampaikan pendapat yang berbeda itu terlalu menyinggung. Nah, berarti saya tidak boleh seperti itu dan seterusnya. Jadi saya memahami pentingnya ini dan saya akan menerapkannya dalam kelas-kelas saya yang akan datang. Kemudian saya juga tidak sabar menantikan perubahan kurikulum yang mengatakan bahwa kita nantinya tidak akan terpatok atau harus menyelesaikan kompetensi dasar sesuai dengan target kurikulum karena katanya nanti kita akan merdeka. Begitu, saya sungguh ingin menantikan perubahan itu. Kemudian yang terakhir adalah menghabiskan waktu dengan belajar sambil bermain itu jauh lebih bermakna daripada mengejar target materi. Nah, ini adalah garis besar, poin besar yang saya terima setelah melakukan beberapa alur kegiatan sebelum koneksi materi ini. Jadi saya betul-betul sekarang terbuka pikiran saya bahwa kita tuh lebih baik justru menghabiskan waktu dengan bermain bersama anak, tetapi pembelajaran itu lebih bermakna bagi mereka daripada kita hanya fokus mengejar target materi. Nah, untuk selanjutnya yang dapat segera saya terapkan di sini setidaknya ada 2, yaitu menambahkan refleksi diri dan penilaian antar teman. Jadi di sini saya akan menambahkan kegiatan refleksi diri dan penilaian antar teman sebagai sebuah praktek baik yang perlu dibudayakan di kelas saya, selain praktek baik rebutan maju itu tadi. Jadi saya ingin membudayakan hal itu, pentingnya refleksi diri itu untuk memahami kompetensi diri, sehingga nantinya anak lebih tahu kemana akan melangkah setelah lulus dari sekolah. Jadi tidak membuat mereka bingung lagi setelah melalui perjalanan panjang SD, SMP, SMA, ternyata di akhir tahun SMA mereka masih bingung, saya ini passionnya apa ya, saya ini potensi saya apa ya, minat saya apa, bakat saya apa. Nah, hal itu terjadi itu karena memang mereka jarang diajak untuk refleksi diri. Jadi saya ingin mencoba untuk membudayakan hal ini di kelas-kelas saya.
Dan lebih jauh nanti semoga saya juga bisa menularkan hal ini kepada rekan saya di SMA Negeri 1 Welahan. Dan tidak kalah penting, penilaian antar teman juga perlu dibudayakan. Karena memang eh, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan lebih nampak jelas, begitu kata pepatah. Sehingga penilaian antar teman ini juga sangat penting dilakukan agar refleksi diri anak itu lebih mendalam. Karena anak juga melihat penilaian teman yang berinteraksi langsung mengenai dirinya itu bagaimana. Kamu tuh sebenarnya pinter loh untuk berkomunikasi. Kenapa selama ini kamu tidak pernah aktif di kelas? Nah, seperti itu kan akan lebih menambah motivasi dan membantu anak mengenali dirinya. Kemudian hal kedua yang ingin saya terapkan adalah memperbanyak waktu bermain dengan anak di kelas. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa menghabiskan waktu bermain bersama dengan anak itu lebih bermakna daripada mengejar materi. Maka hal yang ingin saya lakukan adalah mengintisarikan kembali kompetensi dasar, kemudian mencari materi esensialnya, kemudian menuangkannya dalam rencana pembelajaran yaitu RPP, dan RPP itu dikemas sebagaimana lebih banyak atau lebih sering mengajak anak bermain dan berkarya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman pendidik di Indonesia. Bersemangatlah karena kita ini merupakan pabriknya. Pabrik apa? Kita adalah pabrik dari generasi yang diharapkan nanti bisa mengubah Indonesia lebih maju. Gitu. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Saya Amalia Fikri Utami, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Mohon undur diri. Salam dan bahagia untuk semua pendidik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.